Ya, kebaikan itu bisa menghilangkan kecanduan kita pada sebuah maksiat. Makanya kalau kita berbuat maksiat, berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita membahas hadis hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kuburan, kemudian beliau salam di kuburan tersebut. Kemudian kita jelaskan sebagian lafaz hadisnya tentang masalah kuburan. Adapun sebahagiannya lagi belum, tentang masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu sahabatnya, umatnya di telaganya. Kata Nabi sallam, wa ana faratuhum alal haud, sesungguhnya aku menunggu dari umatku di telaga. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah, engkau mengetahui umatmu sedangkan engkau tidak bisa melihatnya? Kata para sahabat. Kata Nabi SAW, bukankah kata Nabi SAW, seseorang memiliki kuda putih di antara kuda hitam, dia bisa mengenali kuda putih tersebut. Seperti itu pula kata Nabi SAW, saya akan mengenali umatku dari bekas tanda-tanda wudu mereka. Kemudian di hud tersebut, di telaga Nabi tersebut, ada orang-orang yang dijauhkan. Ketika dipanggil oleh Nabi, ternyata dihalau. Dia dijauhkan, tidak meminum telaga Nabi SAW. Nabi bertanya, siapa mereka? Para malaikat menjawab, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengganti agamanya. Potongan hadis ini sebahagiannya sudah kita jelaskan tentang masalah di kubur, tetapi sebahagiannya pada minggu kemarin kita nggak sempat menjelaskan tentang masalah di telaga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu perjumpaan pertama kali antara seorang muslim dengan Nabi SAW, pertama kali mereka berjumpa dengan Nabi nanti adalah di telaga beliau. Jadi pertama kali kita berjumpa dengan Nabi nanti adalah ketika kita meminum air telaga Nabi SAW. Maka itulah perjumpaan pertama kali antara orang muslim yang belum melihat Nabi SAW dengan Nabi SAW, yaitu di telaganya Nabi SAW. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Nabi SAW memiliki telaga. Telaga ini seperti apa sifatnya? Dijelaskan di dalam beberapa hadis. Telaga Nabi SAW ini bentuknya adalah segi empat. Bentuknya adalah segi empat. Kemudian panjangnya dan lebarnya itu bagaikan perjalanan 1 bulan menggunakan hewan atau binatang seperti unta. Digunakan dalam perjalanan 1 bulan, seperti itulah panjang dan lebarnya.
Ya, makanya disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, haudi masirata syahrin wa zawayahu sawa. Kata Nabi SAW, telagaku itu panjangnya seperti perjalanan 1 bulan seseorang menggunakan hewan tunggangannya, dan lebarnya pun sama. Wa zawayahu sawa, kata Nabi SAW, panjang dan lebarnya itu sama. Ini menunjukkan bahwasanya sangat luas, ya, sangat panjang telaga Nabi SAW. Kemudian disifati lagi telaga Nabi SAW ini, airnya ini lebih putih daripada susu warnanya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, ma'uhu abyadu minal laban, sesungguhnya airnya warnanya lebih putih daripada warna susu, dan baunya lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Kata Nabi SAW, rihuhu atyabu minal misk, ya, bahwasanya baunya lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Kemudian rasanya itu lebih manis daripada rasa madu. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, maka dia lebih manis daripada rasa madu. Ya. Kata Rasulullah, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, sesungguhnya airnya lebih putih daripada warna air susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya cirat-ciratnya, gelas-gelasnya itu banyaknya lebih banyak daripada bintang yang di langit. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, wa kizanuhu kanujumis sama, sesungguhnya ya cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya itu melebihi dari ada bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Ini sifat yang dijelaskan oleh Nabi SAW telaga beliau. Beliau mensifati telaga beliau dengan sangat detail, sangat detail. Kemudian air dari telaga ini datang dari mana? Telaga Nabi SAW ini, airnya itu datang dari mana? Datangnya itu adalah dari telaga, dari air yang berupa Al-Kautsar. Disebutkan di dalam ayat, inna a'tayna kal kautsar. Telaga ini bukan Al-Kautsar. Ini berbeda. Ya. Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Dari telaga Al-Kautsar itu, ya, sungainya itu mengalir airnya itu ke telaga Nabi SAW. Makanya di dalam sebuah hadisnya ini lemah tetapi memiliki syahid, ya. Kata Nabi SAW, hadis Hudzaifah, wa a'tani al-kautsar fa huwa nahrun fil jannah yasilu fi haudi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku al-kautsar, yaitu dia sungai di surga, dan airnya kata Nabi mengalir ke telagaku. Hadis ini lemah sanadnya tetapi dia memiliki syahid dari hadis lain, yaitu hadis Nabi SAW, yashkhubu fihi mizabani minal jannah, sesungguhnya telaga Al-Kautsar itu, telagaku itu kata Nabi SAW, airnya diambil dari sungai di surga. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita meminum telaga Nabi SAW tersebut, maka air tersebut berasal dari air surga. Taib. Kemudian di telaga Al-Kautsar itu pun, di telaga Nabi juga nanti ada mimbar Nabi SAW. Mimbar ini yaitu mimbar yang Nabi berkhutbah zaman dahulu. Nanti Allah pindahkan nanti di hari kiamat kelak di telaganya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kata Nabi SAW, baina baiti wa baina mimbari rawdatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara rumahku, ya, dan mimbarku itu ada kebun dari kebun surga yang disebut, yang sering kita kenal dengan istilah raudhah. Kemudian kata Nabi SAW, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku itu nanti berada di telagaku, ditaruh di telagaku. Nanti di hari kiamat kelak Allah pindah, ya, mimbarnya Nabi SAW itu berada di telaga Nabi SAW. Kemudian tidak semua orang bisa meminum telaga Nabi ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Tidak semua orang. Disebutkan di dalam hadis ini, ya,
Ya. Dalam sebagian riwayat, ya, ketika ada orang meminum dihalau oleh para malaikat. Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat kata Nabi, Usayhabi, Usayhabi. Itu sahabatku, sahabatku. Kata malaikat, itu bukan sahabatmu. Ya. Para ulama mengatakan, siapa yang dihalau ini? Kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi SAW, maka yang dihalau ini bisa. Yang dihalau ini adalah orang-orang al-munafiqun. Orang-orang munafikun, yaitu orang-orang yang menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Ini orang-orang munafik. Ya. Atau kata para ulama, orang-orang yang murtadun. Ya, orang-orang yang murtad. Ya. Orang-orang yang murtad. Ya. Pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi meninggal, dia murtad. Sebagaimana pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi dua kelompok yang besar yang membangkang keluar dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok yang enggak mau membayar zakat dan kelompok yang mengaku nabi-nabi palsu. Dan ini keduanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebahagian mereka ada beriman pada masa Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal, mereka ya kufur, keluar dari Islam. Ya. Kemudian dimaksudkan kata para ulama yang disebut yang dihalau, ya, bisa yang dihalau itu adalah orang-orang yang keluar dari Islam, ya, orang-orang keluar dari Islam setelah zaman Nabi SAW, ya, setelah zaman Nabi SAW, ya, mereka keluar dari Islam, ya, mereka hidup, ya, di zaman Nabi SAW, kemudian mereka murtad, ya, keluar dari Islam. Kemudian sebagian lagi para ulama mengatakan yang dihalau itu adalah orang-orang yang melakukan maksiat, dosa-dosa besar. Ya, orang-orang yang melakukan maksiat, dosa-dosa besar. Ya. Maka ini juga terancam untuk dihalau dari meminum telaga Nabi SAW. Dan yang terakhir disebutkan oleh para ulama yang dihalau dari meminum telaga Nabi ini adalah orang-orang yang berbuat bid'ah, melakukan suatu perkara baru dalam agama. Maka bisa jadi mereka ini juga terhalau dari meminum telaganya Nabi SAW. Maka maksiat dan bid'ah ini tidak gampang. Salah satu hukumannya apa? Dia tidak meminum telaga dari Nabi SAW. Ya. Di sini kata para ulama menunjukkan bahwasanya orang yang dihalau dari telaga Nabi itu tidak mesti dia langsung masuk neraka. Jadi orang yang dihalau dari telaga Nabi tidak bisa meminum, tidak mesti dia masuk neraka. Ya. Kenapa? Karena yang dihalau ini ada sebagian adalah orang yang melakukan dosa besar. Dan ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan orang dosa besar itu nanti di hari kiamat kelak apa? Diancam dengan neraka. Tetapi dia dibawa kehendak Allah. Kalau seandainya Allah ingin mengadab dia, maka Allah adab dia sesuai dengan kadar dosanya. Dosanya habis dimasukkan di surga. Tapi kalau seandainya Allah ingin memasukkan dia surga langsung, maka itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan apa? Orang berdosa besar kekal di neraka, kada keluar-keluar. Seperti itu pula keyakinan orang Mu'tazilah. Ya, mereka meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar berada di antara dua tempat, manzilah baina manzilatain kata mereka. Maksudnya adalah dia kekal di neraka. Sama, tidak ada bedanya perkataan Mu'tazilah dan Khawarij. Ya, intinya akhir perkataan Mu'tazilah adalah bahwasanya orang melakukan dosa besar itu berada di neraka. Tapi Ahlussunnah tidak. Orang yang melakukan dosa besar dia diancam dengan neraka. Tetapi nanti di hari kiamat kelak dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala tahtal masyiah. Kalau Allah ingin mengadab, maka Allah adab dia sekedar sebatas dengan dosanya. Kalau Allah ingin mengampuni dia, maka Allah ampuni dia dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya,
Telaga Nabi SAW ini disebutkan dalam hadis ini, ya, ada orang yang dihalau dari telaga. Telaga Nabi ini di mana sih posisinya? Apakah di surga? Apakah di samping surga? Ataukah di mana? Disebutkan oleh para ulama, telaga Nabi ini sebelum sirat. Sebelum kita melewati sirat, ada namanya telaga Nabi SAW, Haud. Haud ini sebelum sirat. Dalilnya apa? Karena orang kafir atau orang munafikin, mereka ini tidak akan melewati sirat, tidak akan melewati jembatan. Orang kafir itu langsung ditarik, masukkan ke neraka. Ya. Tetapi yang melewati sirat ini adalah orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim, maka otomatis, ya, orang-orang munafikun, orang-orang yang murtad tidak mungkin kalau seandainya telaga ini setelah sirat. Niscaya dia sudah di neraka duluan. Itu menunjukkan bahwasanya telaga ini sebelum sirat. Ya, kaum muslimin, ya, ada yang meminumnya, ada yang tidak meminumnya. Dan setiap nabi-nabi itu memiliki telaga. Setiap nabi-nabi itu memiliki telaga. Tetapi telaganya Nabi SAW, telaga beliau yang paling besar, ya, paling ganal. Ya, makanya kata Nabi SAW, disebutkan dalam sebuah hadis, kata beliau, inna likulli nabiyyin haud wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaruhum waridah wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Kata Nabi SAW, setiap para nabi-nabi itu memiliki telaga. Dan aku, kata Rasulullah SAW, ya, berharap orang yang paling banyak singgah di telagaku. Dan ini subhanallah, ya, kenikmatan yang luar biasa. Orang yang, ya, meminum di telaga Nabi SAW, ya, dan ini keutamaan ahlus sunnah wal jamaah, ya, ahlus sunnah wal jamaah ketika mereka tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak mereka melakukan perbuatan bid'ah, mereka mendapatkan keutamaan ini, ya, bisa meminum telaganya Nabi SAW. Maka ini penting, orang itu istiqomah dari awal sampai dia mati, ini yang paling penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sampai kalian itu mati, kata Allah. Jangan, ini Allah mewanti-wanti di ayat Al-Quran, jangan sampai kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kata Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan istiqamah itu di awal-awal, ya, di tengah-tengah goyang, ya. Maka ini bahaya. Istiqamah itu dari awal sampai akhir, ya. Ya, dan ini subhanallah, berapa banyak orang istiqamah akhir hidupnya mati dalam kesyirikan, ya, mati dalam kekufuran. Jangan kira, ya, kita ini bisa, orang itu kadang-kadang sebagian orang itu meremehkan kesyirikan. Apalagi dia sudah mengetahui sunnah, belajar ngaji, kayaknya seorang ini kadang mungkin syirik, ya. Kayaknya seorang ini kadang mungkin jatuh ke dalam kesyirikan. Jangan salah. Sahabat saja itu takut mereka jatuh dalam kesyirikan. Kata Ibnu Abi Mulaika, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapati 30 sahabat Nabi SAW dan semuanya takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Itu sahabat. Takut mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, kita tidak tahu akhir hayat kita ini seperti apa. Ya, apakah kita ditutup dengan husnul khatimah ataukah ditutup dengan apa? Kita tidak tahu. Dan syaitan, ya, di akhir hayat manusia, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengkafirkan orang. Bagaimana orang itu dikeluarkan dari Islam, dan kita tidak tahu apakah kita kuat dalam cobaan tersebut. Ya, kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak kuat. Makanya Allah mewanti-wanti dalam ayat ini, janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan berislam. Makanya penting, ya, orang itu, ya, banyak beramal, terutama amal-amalan yang disembunyikan. Ya, kata para ulama, di antara sebab terbesar, ya, di antara salah satu sebab pembawa orang itu mati dalam keadaan kebaikan, dia memiliki amalan-amalan yang tersembunyi, tidak diketahui manusia, yang hanya tahu dia dan Allah saja. Ya, yang mengetahui amalan dia hanya dia dan Allah saja. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena sebagaimana orang itu kadang-kadang dia mati dalam keadaan jelek, padahal kita lihat orangnya masya Allah,
rajin, sholat 5 waktu, hadir dalam kajian, bahkan seorang ustadz misalnya, tapi qadarullah dia mati dalam keadaan kejelekan, ya mati dalam keadaan maksiat. Kata para ulama, sebabnya adalah bisa jadi dia itu tidak ikhlas, bisa jadi dia itu ingin dipuji manusia, dan banyak sebabnya. Penawar dari penyakit ini adalah dengan amalan yang tersembunyi. Amalan tersembunyi itu menghapuskan perbuatan yang tumbuh pada diri kita yang tidak ikhlas, ya. Maka amalan tersembunyi itu yang menghapuskannya, ya. Dan amalan tersembunyi ini subhanallah sangat banyak. Ada amalan itu ya yang sifatnya dalam hati saja, ya, tidak diketahui oleh kecuali Anda dengan Allah, ya. Ada amalan itu sangat banyak, ya, amalan yang tidak diketahui kecuali Anda dengan Allah, ya. Anda tidak pernah hasad sama orang, tidak ada yang tahu. Anda memiliki tawakal yang tinggi, tidak ada yang tahu ini, ya. Cuma Anda dengan Allah, ya. Maka kadang-kadang orang menganggap amalan tersembunyi ini bersedekah, ya, membantu orang, semacam gitu, gambaran manusia. Tidak. Amalan itu sangat banyak, ya. Ada apalagi amalan hati. Ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian, apakah telaga Nabi ini masih ada sampai zaman sekarang? Apakah ada sekarang ini telaga Nabi? Iya. Telaga Nabi itu sudah ada. Ya, telaga Nabi itu sudah ada. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Inni faratu lakum wa ana syahidun 'alaikum wa inni wallahi la anzur ila haudil an." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku akan menanti kalian dan aku saksi atas kalian, dan sesungguhnya aku melihat, kata Nabi, sekarang ini telagaku. Maka telaga Nabi itu sudah ada, ya, sudah ada. Tinggal seseorang itu, ya, berusaha dia, ya, istiqomah di dalam kehidupannya. Taib. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya di antara, ya, Nabi mengetahui ciri-ciri umat beliau adalah mereka itu memiliki bekas wudunya, tanda dari bekas wudunya. Di sini kata para ulama menunjukkan bahwasanya wudu ini merupakan kekhususan bagi umat Islam. Kenapa? Kalau seandainya wudu itu ada pada umat terdahulu, niscaya tidak bisa dibedakan antara umat Islam dengan umat-umat yang terdahulu. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan wudu ini merupakan kekhususan bagi umat Islam berdasarkan hadis ini. Sebagian ahlu ilmu mengatakan di zaman dahulu juga ada wudu, tetapi wudunya berbeda. Sebagian ulama mengatakan zaman dahulu juga orang berwudu. Ketika sholat mereka juga berwudu, tapi wudunya berbeda, tidak seperti wudu kita. Taib. Ini penjelasan tentang hadis ini. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Hisham ibn Urwah, an abihi, an Humran maula Uthman ibn Affan, anna Uthman jalasa ala al-maqa'id, faja'ahu al-mu'adhdhin fa'adhanah bi salat al-'asr, fada'a bima'in fatawadda'a, thumma qala wallah law uhaddithannakum hadithan laula ayatun fi kitabillah ma haddathtukumuh. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. Dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya, dari Humran maula Utsman bin Affan, sesungguhnya Utsman, ya, pernah duduk, ya, di pinggiran masjid, ya, kemudian, ya, datang seorang muadzin berazan, ya, untuk sholat asar. Kemudian Utsman meminta dibawakan air untuk berwudu. Kemudian, ya, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, saya akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis. Kalau bukan ayat di kitabullah, ayat dari dalam Al-Quran, saya tidak akan menyebutkan hadis ini. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
tidaklah seorang berwudu kemudian membaguskan wudunya dan setelah itu dia salat kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya di antara salat tersebut sampai salat berikutnya. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini berbicara tentang masalah keutamaan berwudu dengan sempurna. Orang yang berwudu dengan sempurna disebutkan dalam hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Di sini Utsman bin Affan mengatakan, saya hampir, kata beliau, tidak mau memberitakan hadis ini. Beliau hampir tidak mau menyebutkan hadis ini. Apakah di sini sahabat itu banyak tidak menyebutkan hadis? Apakah banyak di antara sahabat Nabi menyembunyikan hadis-hadis Nabi SAW? Jawabannya tidak. Iya. Kenapa? Karena pada masa sahabat itu mereka itu sangat tahari, sangat hati-hati dalam menceritakan hadis Nabi SAW. Mereka sangat hati-hati dalam menceritakan hadis Nabi SAW. Kalau seandainya sahabat itu tahu ada teman yang mendengar hadis ini, niscaya mereka akan memalihkan. Ikam takuni aja situ sidin tu mendengar jual lon Nabi. Langsung dialihkan kepada teman yang mendengarnya. Sampai yang mendengar ini datang ke sini, dialihkan pulang ke fulan, kata dia. Ke fulan kembali lagi ke awal. Iya. Sampai semacam itu, saking tahriknya mereka, sangat hati-hati mereka dalam periwayatan hadis. Makanya ilmu hadis itu tidak dicari pada masa sahabat. Tidak ada pembahasan ilmu hadis pada masa sahabat. Muncul ilmu hadis itu ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terbunuhnya Utsman disebutkan oleh ahli sejarah, walaupun enggak sepakat, itu karena itu pertama kali dusta yang terjadi pada kaum muslimin. Dusta, karena bangsa Arab dulu tidak pernah berdusta dia. Orang-orang jahiliyah dulu kalau berbicara dia tidak pernah berdusta. Itu kehebatan mereka. Maka mereka aib mereka berdusta ketika berbicara. Maka kata para ulama, awal terbunuh Utsman adalah akibat dusta, kebohongan yang disebarkan, sehingga terprovokasi oleh sebagian orang sehingga mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika terbunuh Utsman, disitulah ahlul hadis mengatakan, falamma waqa'atil fitnah sammu lana rijalakum. Ketika terjadi fitnah, sebutkan kami siapa yang menceritakan kalian hadis ini. Mereka mulai hati-hati, siapa yang menceritakan hadis. Orang pada saat itu berhati-hati, kalau ahlul bidah menceritakan tidak mereka terima. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah datang di Kufah. Kemudian ada seseorang ahlul bidah, dia menyebutkan hadis Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abbas pun meninggalkan orang ini. Kemudian orang ini mengatakan, malaka ya Ibnu Abbas, wahai orang ini, kenapa wahai Ibnu Abbas engkau tinggalkan majelis aku? Kenapa engkau tinggalkan majelis aku? Aku sebutkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa engkau tinggalkan? Orangnya mengatakan engkau tidak beradab wahai Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Falamma raqibanna as-sa'bu waz-zalul. Ketika manusia, kata Ibnu Abbas, tertimpa fitnah, maka kami tidak mengambil kecuali orang-orang yang saya ketahui. Kata Ibnu Abbas, saya tidak kenal sama engkau, maka tidak saya ambil. Maka orang pada saat itu berhati-hati. Siapa yang menceritakan? Kalau zaman dahulu orang itu berhati-hati mencarikan, tentunya zaman kita sekarang ini luar biasa. Maka hati-hati. Maka jangan mengambil ilmu itu kecuali orang yang kita ketahui. Jangan jadi gurunya itu medsos, YouTube, pemacam. Nggak bisa alim orang belajar di YouTube. Nggak akan bisa alim orang itu belajar di YouTube, belajar di Facebook. Nggak. Belajar itu orang belajar semacam ini, talaki. Kalau orang ingin berilmu, belajar talaki semacam ini. Kita permasalahan kita orang Indonesia ini cuma satu. Pertama, nggak bisa bahasa Arab. Yang kedua, nggak istiqomah ngajinya. Makanya 20 tahun sidin mengaji lawan ustadz karena jadi ustadz. Zaman bahari orang duduk sama syekh 10 tahun dia jadi syekh. Kita 20 tahun, 30 tahun dari muda sampai bisi cucu, tetap jadi pendengar aja. Kenapa? Karena kendala kita apa? Satu, kendala kita tidak bisa bahasa Arab. Yang kedua, kendala kita apa? Tidak runut menuntut ilmunya, campur-campur. Sini. Maka setiap hari seperti burung.
setiap hari berpindah-pindah pendapatnya. Oh, ini kada boleh, isok boleh ini. Ya. Di mana ustadz yang mengajarkan ya berpindah-pindah pendapatnya ya, berubah-ubah ya. Maka itu kata ulama mazhab tuyur ya. Mazhabnya burung. Di mana pohon singgah, disitulah dia bermazhab ya, berpendapat ya. Maka ini penting ya, orang menuntut ilmu itu dengan cara talaki, hadir di majelis ilmu. Maka itu keutamaan yang besar. Kemudian kata para ulama ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau kenapa melakukan demikian? Karena saking hati-hatinya memberitakan hadis Nabi SAW. Pada asalnya menyembunyikan ilmu itu tidak boleh. Orang menyembunyikan ilmu itu tidak boleh kecuali beberapa keadaan. Pertama, ketika seorang tersebut takut fitnah. Fitnah dia. Maka ini tidak mengapa dia tidak menyampaikan. Atau yang kedua, takut menimpa pada dirinya sebuah kezaliman. Iya. Menimpa kepada dirinya sebuah yang membahayakan. Ada orang menakuni, Ustadz, ini apa hukumnya? Pertanyaan menjebak. Ya, kalau ustadznya jawab, nah terkena nanti ustadznya. Maka nggak perlu dijawab. Boleh seorang menyembunyikan ilmu pada kondisi tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga kata para ulama, boleh orang tidak menyampaikan ilmu dia memiliki ketika ilmu itu diketahui oleh banyak orang. Orang banyak tahu gitu. Maka boleh dia tidak menjawab. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu diketahui oleh banyak orang. Maka pada kondisi-kondisi semacam ini boleh seseorang ya dia tidak menyampaikan ilmu tersebut. Adapun kondisi terlarang orang tidak menyembunyikan ilmu adalah ketika yang mengetahui ilmu ini kecuali sidin aja. Ya, jadi orang kada ada yang pahamnya kecuali sidin. Pas ditakoni sidin, wallahu a'lam, nak kada tahu juga. Maka tidak boleh. Kalau dia tahu tidak boleh dijawab wallahu a'lam. Karena yang tidak mengetahui masalah ini kecuali dia harus dia jawab. Ya. Kemudian yang kedua, ketika orang bertanya perkara agama, datang meminta fatwa. Orang datang kepada Anda meminta fatwa, kemudian di sini kita tidak boleh tawadu. Kalau kita tahu, jawabannya jawab. Tidak boleh seseorang itu tawadu. Wallahu a'lam, enggak paham. Ya enggak. Tapi orang kalau bertanya meminta fatwa, di sini bukan bab tawadu. Dia menjawab. Karena dia membutuhkan jawaban Anda itu untuk dia laksanakan. Ya, maka dalam kondisi ini kata para ulama, seseorang harus dia menjelaskan ilmu. Kemudian kata Utsman tidaklah seseorang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya kemudian dia salat ya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kemudian kata Imam Malik, saya melihat ya yang dimaksudkan di sini ya. Saya melihat yang dimaksudkan oleh Utsman di sini adalah ayat ini. Aqimis sholata tarafiyan nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Ya, yaitu ayat dirikanlah salat pada dua tepi siang. Maksudnya di waktu pagi dan petang dan pada permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Dan ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kata Imam Malik ya menafsirkan ayat bahwasanya dirikanlah salat pada dua tepi siang, pagi dan petang. Maksudnya salat subuh, zuhur dan asar. Kemudian wazulafan minal lail, maksudnya adalah salat maghrib dan salat isya. Kenapa? Karena salat ini menghilangkan apa? Innal hasanat. Kebaikan itu apa? Menghapuskan dosa ya. Kata para ulama ya, sesungguhnya hasanat ya, kebaikan itu menghapuskan dosa. Apanya yang dihapuskan? Bisa dua bentuk dihapuskan. Pertama ya, Allah hapuskan di dalam diri kita rasa cinta terhadap maksiat tersebut. Rasa kecanduan terhadap perbuatan maksiat. Karena ada orang berbuat maksiat kemudian dia candu dengan maksiat tersebut. Contoh, misalnya dia melihat sesuatu yang haram, yang tidak halal dia pandang. Iya. Kemudian dia candu. Ya, dia bertaubat kemudian candu lagi. Ya, candu lagi, suka melihat sesuatu yang tidak baik atau mendengar sesuatu yang tidak baik. Maka kata para ulama, kebaikan itu bisa menghilangkan kecanduan kita terhadap sebuah maksiat.
Ya, kebaikan itu bisa menghilangkan kecanduan kita pada sebuah maksiat. Makanya kalau kita berbuat maksiat, berbuat kebaikan. Dan insya Allah kebaikan yang kita terus kita lakukan menghilangkan kecanduan terhadap perbuatan maksiat. Allah jadikan di hati kita menjadi benci terhadap perbuatan maksiat tersebut. Ini yang pertama kata para ulama. Allah hilangkan sifat candu terhadap maksiat tersebut, dan Allah jadikan kita senang kepada ketaatan. Kemudian yang kedua kata para ulama, yang dimaksudkan di sini yudhibnas sayyi'at adalah Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah hapuskan dosa-dosanya. Maka kalau hasanat di sini diartikan salat, maka ini mencakup cuma yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu harus disertai dengan taubat. Apa Ustadz beda taubat dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah? Banyak orang tidak bisa membedakan. Taubat itu berkaitan dengan di hati seseorang. Taubat itu berkaitan dengan hati. Sedangkan istighfar itu berkaitan dengan lisan. Orang beristighfar belum tentu dia bertaubat. Orang mengatakan astaghfirullah, belum tentu dia bertaubat. Kenapa? Karena istighfar itu berkaitan dengan amalan lisan. Ya, amalan lisan. Adapun taubat adalah berkaitan dengan amalan hati. Dia berkeinginan tidak mau berbuat dosa lagi, berazam, bertekad keras, ya, tidak mengulangi perbuatan dosanya, meninggalkan perbuatan dosanya. Maka taubat itu semuanya berkaitan dengan apa? Dengan hati. Maka kata para ulama, kalau yang dimaksudkan hasanat di sini adalah salat, maka harus disertai dengan taubat. Kalau disertai dengan taubat, maka dosa besar pun juga terhapuskan. Kalau tidak disertai dengan taubat, maka yang terhapuskan adalah cuma dosa-dosa kecil. Atau kata para ulama, bisa jadi makna hasanat di sini adalah at-tauhid. Seseorang bertauhid, ya, hasanat tauhidnya. Maka yang terhapuskan di sini adalah semuanya, ya, tauhid dan taubat yang benar. Maka ini terhapus semuanya. Ada dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Ya. Maka di sini Imam Malik rahimahullah beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan wudu. Keutamaan wudu itu adalah penghapus dosa, ya, penghapus dosa-dosa. Maka orang kalau berwudu 5 kali sehari, ya, maka dosanya terus terhapuskan. Dan ini subhanallah kemudahan bagi kaum muslimin. Kadang-kadang kita lupa beristighfar, lupa kita meminta ampun kepada Allah setiap hari. Maka wudu itu salah satu penggantinya, ya, menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jawab beberapa pertanyaan. Ini saya nggak tahu tadi ada di sini kertas apa pertanyaan kemarin apa sengaja ditaruh, wallahu a'lam. Taib baru ya. Taib saya mau jawab dulu pertanyaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga juga semua jamaah selalu dalam lindungan Allah, amin ya Rabb. Afwan bertanya di luar tema. Tahu dulu. Saya sering menjumpai orang yang apabila bersalaman dan diucapkan salam menjawab dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Apakah ada dalil hal yang demikian? Bukankah menjawab salam hanya hukumnya wajib? Ya. Ketika kita salam, maka jawabnya waalaikumsalam, atau kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka tidak perlu dengan ada tambahan Allahumma salli ala Muhammad. Cukup kita menjawabnya waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena itu bukan mautin, bukan tempat untuk berselawat. Ya, bertempat berselawat itu banyak, ya. Bertempat berselawat itu sangat banyak. Di antaranya adalah nama Nabi ketika disebut, kita berselawat. Ketika kita di waktu pagi hari kita berselawat kepada Nabi SAW. Ketika kita di sore hari kita berselawat kepada Nabi SAW. Ya. Maka banyak ya tempat-tempat selawat tersebut. Maka ketika seseorang
memberikan salam kepada kita, cukup kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak perlu ada tambahan Allahumma shalli ala Muhammad. Taib. Apakah ada keutamaan saf sebelah kanan? Ada sebuah hadis Nabi SAW berkata, kata Nabi SAW, innal malaikah tusalli ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya para malaikat mereka mendoakan orang yang berada saf di sebelah kanan. Tetapi hadis ini dipersisihkan oleh para ulama tentang kehasanannya. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama menghasankan. Maka ini saja keutamaan tentang saf di sebelah kanan. Yaitu ada hadis tersebut. Bahwasanya malaikat memberikan salawat kepada orang yang berada di sebelah kanan. Dan ini hadisnya dipersisihkan. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Taib. Kalau begitu sembahyang sebelah kanannya kita berataan. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Maka pada asalnya saf itu adalah dia berada di tengah. Kemudian dia memulai di sebelah kanan, ya. Maka silahkan dia memulai sebelah kanan. Di fullkan juga boleh. Atau sebagian kanan sudah terisi, ya, kemudian dia berpindah ke sebelah kiri, tidak ada masalah. Anda di sini bisa jadi Anda di sini mendapatkan keutamaan yang besar. Kenapa? Karena Anda menutup pintu-pintu kerenggangan saf, ya. Maka tidak mesti, sehingga ketika ada orang berada di sebelah kanan, yang sebelah kiri enggak afdal, enggak juga. Iya. Bisa jadi sebelah kiri dia mendapatkan keutamaan yang lain karena dia menyempurnakan saf tersebut, Intinya kalau kita memulai saf, mulailah di tengah, kemudian dimulai setelahnya sebelah kanan. Taib. Apakah ada dalil menjawab iqamah? Ada. Keumuman hadis Nabi sallam, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Kata Nabi sallam, jika kalian mendengar seruan, maka jawablah seperti apa yang dikatakan oleh seorang muadzin tersebut. Termasuk nida itu adalah adzan dan iqamah. Apa jawabannya? Sama apa yang dikatakan muadzin tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, katakan sama. Qad qamatis shalah, katakan juga qad qamatis shalah. Taib. Apakah berdosa bila tidak ada udzur syar'i duduk iftiras dengan cara menyilangkan kaki kiri dan kaki kanan pada seharusnya menghafalkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan? Tidak berdosa. Karena ini cuma masalah khilafiyah yang afdaliyah. Mana yang lebih afdal? Anda duduk iftiras atau Anda duduk tawarruk tidak masalah. Taib. Ini ada pertanyaan ya sosial media. Afwan Ustadz, kami bertanya di luar tema. Mohon penjelasannya tentang hadis yang menyatakan puasa sunnah paling baik adalah puasa Daud. Apakah secara mutlak lebih baik dibandingkan dengan puasa sunnah seluruhnya? Maka ya Nabi, apakah puasa Daud bisa digabung dengan puasa sunnah lainnya? Misalnya dengan puasa Yaumul Bid dan puasa sunnah kekhususan waktu tersendiri, Asyura, Arafah, dan puasa di 4 bulan haram. Para ulama mengatakan ya, puasa yang paling dicintai ya, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud. Ini menunjukkan keumumannya. Tetapi setiap ibadah itu kadang-kadang ada pada waktu-waktu tertentu ibadah tertentu menjadi lebih afdal. Contoh, Anda puasa Daud, kebetulan pas bertepat dengan puasa Daud Anda hari Arafah. Seharusnya Anda berbuka, tapi saat itu hari Arafah. Mana yang saya dahulukan? Berbuka apa puasa hari Arafah? Puasa hari Arafah. Ya, karena waktunya saat itu lebih afdal. Maka secara umum betul puasa Daud itu lebih utama. Tetapi ada pada waktu tertentu ya, maka lebih utama adalah puasa ini. Contoh lain lagi. Anda ketika puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Anda kebiasaan puasa Daud. Saya puasa Daud apa puasa 6 hari di bulan Syawal? Di waktu itu Anda puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu lebih afdal ketimbang Anda merutinkan puasa Daud. Kalau sudah selesai baru Anda puasa Daud. Sehingga kalau dijawab apakah secara umumnya demikian? Tetapi ketika ada waktu tertentu, maka waktu itu bisa menjadi lebih afdal puasa tersebut. Maka puasa-puasa yang disebutkan pada waktunya, kata para ulama, puasa-puasa yang disebutkan pada waktu-waktu tertentu, maka dikerjakan pada waktunya itu lebih baik. Ya. Maka seperti puasa hari Arafah, puasa Syawal, maka itu kita kerjakan. Ya, walaupun kita punya kebiasaan puasa Daud. Kemudian
Apakah puasa Daud bisa digabung dengan puasa sunnah lainnya? Misalnya puasa dengan ayyamul bid, puasa sunnah yang punya khusus waktu itu sendiri. Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian ahlu ilmu mengatakan tidak boleh digabung. Karena ya hadis innamal a'malu binniyat ya itu adalah setiap ibadah yang memiliki sebab-sebab tertentu ya tidak boleh digabung. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian ahli ilmu mengatakan boleh. Kalau dia sunnah apa saja boleh digabung selama KPI-nya sama. Ini khilaf yang besar terjadi di kalangan para ulama dalam masalah menggabungkan puasa antara puasa ayyamul bid dengan puasa puasa Senin Kamis dan semisalnya. Berbeda dengan masalah sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau tahiyatul masjid masuk ke masjid kemudian kebetulan bertepatan sholat zuhur, sunnah zuhur. Itu tidak ada masalah antum sholat sunnah zuhur kemudian tidak sholat tahiyatul masjid, tidak ada masalah karena tahiyatul masjid itu langsung include terhadap sholat zuhurnya antum. Karena disebutkan tahiyatul masjid itu adalah sholat apa saja ketika masuk masjid. Termasuk di dalamnya adalah sholat sunnah zuhur. Ini kasus yang berbeda. Nah, berbeda dengan puasa. Dia puasa ini disebabkan puasa Daud. Ini disebabkan puasa Senin Kamis. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Taib. Manakah yang lebih baik puasa Daud atau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban atau bulan haram? Karena jika puasa Daud itu maksimal hanya 15 hari dalam sebulan, sedangkan jika memperbanyak puasa sunnah itu bisa lebih 20 hari. Maka sunnahnya di bulan Sya'ban kita memperbanyak puasa. Jika seandainya puasa yang lain lebih banyak, maka lakukan itu. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi SAW puasa hampir sebulan penuh kecuali puasa di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan lebih utama istiqomah puasa Daud selama terus menerus atau mengganti-ganti sesuai kondisi yang lebih baik pada waktu tersebut. Ya sebagaimana tadi saya jawab ya, melihat kondisi waktunya. Mohon maaf Ustaz, kami sangat bingung dan ingin mengetahui amalan puasa manakah yang paling afdal dan bagaimana cara mengerjakan puasa tersebut sesuai tuntunan syariat. Jazakumullah khairan atas jawaban pian, semoga Allah taala memberkahi ilmu dan keluarga antum sekalian. Taib. Ada yang bertanya di sini? Ya, silakan. Iya. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu itu tentu lebih bagus ketimbang orang tidak memperbaharui wudunya. Kenapa? Karena dia bertambah amalan, bertambah pahala. Sebagaimana yang kita sebutkan nanti keutamaan orang yang berwudu. Maka memperbanyak wudu ya itu lebih afdal tentunya ketimbang orang hanya berwudu sekali saja. Dan Nabi kadang-kadang beliau memperbaharui wudu beliau di dalam salat. Taib. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada ulun bacakan di sini. Bismillah, izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya sholat sunnah isyraq? Apakah pahalanya seperti haji dan umrah sempurna? Ini sholat sunnah isyraq ini adalah sholat awal waktu sholat duha. Sholatnya ada Ustaz, ada sholatnya. Tetapi yang dipersisihkan adalah tentang keutamaannya, bukan masyru'iyahnya, tetapi keutamaannya. Apakah keutamaannya seperti pahala haji dan umrah? Kalau ditanya ulun pribadi, hadisnya lemah yang mengatakan keutamaan haji dan umrah. Apakah ada sholat syuruk? Ada, yaitu di awal waktu sholat duha. Pahalanya seperti apa? Keumuman pahala sholat duha. Taib. Dan apakah boleh kita meluruskan kaki, tangan yang sudah bengkok dari masa hidup pada waktu memandikan jenazah? Kalau dia meluruskan, mematahkan nantinya, maka tidak boleh. Kalau seandainya dia bentuknya meluruskan, ya lurus kemudian krepok misalnya bunyi, ya patah misalnya tidak boleh. Karena kita memperlakukannya seperti orang hidup. Ya, mayit itu seperti orang hidup kita berlakukan. Maka kalau seandainya tidak menyakiti, artinya tidak mematahkan tulangnya, ya maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau seandainya itu menyebabkan keras, ya mematahkan tulang atau yang lainnya, maka ini tidak boleh. Maka dilihat kondisinya. Taib. Dan bagaimana bila habis wudu dilap atau dikeringkan? Apa boleh Ustaz? Syukran boleh, tidak ada masalah. Ya.
Bismillah Ustadz, bagaimana cara memotong kumis yang benar? Apakah dicukur sampai habis atau boleh dirapikan saja? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Karena ada dua hadis yang berbunyi semacam ini. Kata Nabi SAW, huffus syawarib. Ya, huffus syawarib. Arti huffus syawarib itu adalah tipiskan. Dalam sebagian riwayat, qussu syawarib. Tipiskan, pendekkan kumis kalian. Mana pendekkan berarti kada dilarap sampai habis. Makanya Imam Malik mengambil hadis ini, kata beliau, orang yang mencukur sampai habis itu muslah, merubah ciptaan Allah. Ini pendapat Imam Malik. Ya, kenapa? Karena orang biasanya kalau mencukur kumisnya sampai habis, mukanya berubah biasanya. Ya, lihatnya apa? Gak enak sebagian orang kadang-kadang demikian. Ini pendapat Imam Malik. Sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Dicukur sampai habis ataupun ditipiskan itu sama, tidak ada masalah. Kenapa? Karena hadisnya ada yang berbunyi ditipiskan, ada yang berbunyi hadisnya itu dicukur sampai habis, yaitu hadisnya juzzu syawarib. Kata Nabi dalam sebagian riwayat, dan ini riwayat yang sahih, juzzu asyawarib. Juzzu itu artinya diambil sampai ke akar-akarnya. Ya, dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi kalau pengen cabut pohon itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu juzzu maknanya dalam bahasa Arab. Berarti dilangis saya sampai ke dalam kalau bisa diambil gitu. Bahasa Maka kedua-duanya ada. Maka silahkan. Anda mau menipiskan, silahkan. Mau dilarap sampai habis, silahkan. Mana yang lebih ganteng untuk Anda? Baik. Barakallahu fiik Ustadz, Ana ingin bertanya. Apakah boleh mencuci pakaian yang ada najisnya? Misalnya ada bekas madi, sisa kencing, atau bekas BAB anak kecil langsung dicampur ke mesin cuci, atau dibersihkan lebih dahulu. Syukran Ustadz. Maka kalau seandainya dia sudah hilang dengan mesin cuci, ya Anda yakin hilang najisnya, ya tidak terkontaminasi yang lainnya, tidak ada masalah, langsung dicampur. Ya tidak mengapa. Ya. Dan biasanya juga orang mencuci itu dibilas berkali-kali, ya. Dibilas berkali-kali, ya. Airnya dibilas sampai bersih. Maka insya Allah tidak mengapa, langsung dimasukkan. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.